Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'zimi beliau Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tak lupa juga kepada beliau yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Tak lupa juga kepada beliau Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen pengampu studi hadis kelas ekonomi syariah bagian A yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafidz Zain dari Prodi Ekonomi Syariah bagian A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat tentang bagaimana dampak kita memahami Al-Quran tanpa hadis ahkam, dan juga bagaimana generasi muda seperti kita memahami dan mengamalkan hadis ahkam. Begitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah pendapat tentang bagaimana dampaknya dan bagaimana generasi muda memahami dan mengamalkan hadis ahkam. Memahami Al-Quran tanpa hadis ahkam merupakan dampak yang sangat fatal bagi kita. Jadi memahami Al-Quran tanpa merujuk pada hadis ahkam itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesalahan fatal dalam beragama. Di sini saya akan menyampaikan dampak saat kita memahami Al-Quran tanpa hadis ahkam. Yang pertama, yakni kita akan kehilangan detail teknis ibadah. Al-Quran memerintahkan salat dan zakat secara garis besar. Hadis ahkam berfungsi menjelaskan tata cara, syarat, rukun, dan jumlah rakaat secara rinci. Nomor dua, yakni teks Al-Quran ditafsirkan keliru. Saat ayat Al-Quran yang bersifat umum atau samar berpotensi diartikan secara bebas tanpa batasan hukum yang jelas dari Rasulullah. Itu dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, yakni lahirnya hukum yang menyimpan. Sehingga kita belajar Al-Quran tanpa memahami hadis ahkam, maka muncullah dampak lahirnya hukum yang menyimpang. Tanpa bimbingan hadis, seseorang dapat menciptakan tata cara ibadah yang baru, tidak pernah diajarkan, sehingga memicu kesesatan. Yang keempat, yakni perpecahan umat. Ketiadaan standar penjelasan menyebabkan setiap orang menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan logika pribadi, yang mana hal tersebut memicu perpecahan ekstrim. Jadi itu dampak-dampak kita memahami Al-Quran tanpa hadis ahkam. Terus bagaimana nih cara generasi muda memahami dan mengamalkan hadis ahkam di era modern? Jadi generasi muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan menyelaraskan budaya modern untuk mempelajari serta mengamalkan hadis ahkam melalui langkah-langkah sebagaimana saya akan sampaikan berikut. 1. Digitalisasi kitab hadis. Pertama, kita harus memanfaatkan aplikasi Sahih seperti Mizan, Litwa Pusaka, atau Hadith Qalb untuk mengakses teks terjemah dan syarah hadis secara cepat. Itu yang pertama, langkah kita yang pertama memahami dan mengamalkan hadis ahkam dengan secara cepat dan mudah.
Kedua yakni visualisasi konten hukum. Jadi yang langkah kedua yakni membuat dan mengkonsumsi konten dakwah kreatif berbentuk infografis, video animasi pendek, atau podcast yang membedah hukum Islam secara ringan namun akurat. Yang ketiga yakni validasi sanad digital. Selalu menyaring informasi keagamaan yang beredar di media sosial dengan menginformasikannya kepada situs resmi, lembaga fatwa atau ulama terpercaya. Langkah ketiga yakni kajian berbasis komunitas yang mana kita membentuk kelompok diskusi daring atau luring yang membahas kontekstualisasi hadis ahkam terhadap isu-isu kontemporer seperti FinEdge, AI, dan etika digital. Yang kelima, langkah terakhir yakni pendekatan belajar bertahap. Jadi kita bisa memulai pemahaman dari kitab hadis hukum ringkas seperti Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam sebelum masuk ke kitab hukum yang lebih tebal dan kompleks. Jadi itu 5 langkah kita sebagai generasi muda ketika ingin memahami dan mengamalkan hadis ahkam. Baik, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan pada kalian semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.